Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuyina Milatina. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 akan memoderatori berjalannya pemaparan materi oleh kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Fitrianur Ulatifah. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja hakikat gaya bahasa dalam karya fiksi. Gaya bahasa bermakna cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Kraft dalam Murtono tahun 2010, halaman 15. Gaya bahasa ini bersifat individu dan dapat juga bersifat kelompok. Gaya bahasa yang bersifat individu disebut idiolek, sedangkan yang bersifat kelompok atau masyarakat disebut dialek. Gaya bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seseorang ataupun masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Yang selanjutnya, jenis-jenis gaya bahasa dalam karya fiksi. Yang A, gaya bahasa perbandingan atau gaya bahasa majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang gaya bahasanya diungkapkan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Bisa berupa penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Majas perbandingan ini masih terbagi lagi ke dalam beberapa macam gaya bahasa, seperti yang pertama, personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Contohnya, angin malam telah melarang aku keluar. Yang kedua, metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang secara eksplisit mewakili suatu wujud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, usahanya bangkrut karena memiliki utang dengan lintah darat. Yang dimaksud metafora di sini adalah lintah darat. Yang ketiga, eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang dimana kata-kata yang dianggap kurang baik diganti dengan padanan kata yang lebih halus. Contohnya, karena terjerat kasus korupsi, ia harus dihadapkan di meja hijau. Yang dimaksud eufemisme di sini adalah meja hijau. Yang keempat, metonimia. Metonimia adalah gaya bahasa yang menyandingkan istilah sesuatu untuk merujuk pada benda yang umum. Contohnya, bila haus, minumlah aqua. Kata aqua di sini dikenal sebagai sebuah brand air mineral yang sudah cukup terkenal. Yang kelima, simile. Simile adalah gaya bahasa yang menyandingkan suatu aktivitas dengan suatu ungkapan. Contoh gaya bahasa ini adalah anak kecil itu menangis bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Yang keenam yaitu alegori. Alegori adalah gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek dengan kata kiasan. Contohnya, mencari wanita yang sempurna seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Yang ketujuh, sinekdok. Sinekdok adalah majas yang terbagi menjadi dua, yaitu sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Contohnya, yang pars pro toto yaitu hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Contoh yang sinekdok totem pro parte adalah Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. Yang kedelapan, simbolik. Simbolik adalah gaya bahasa dengan ungkapan yang membandingkan antara manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya. Contoh, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Yang kesembilan, asosiasi. Asosiasi adalah gaya bahasa yang membandingkan dua objek berbeda namun disamakan dengan menambahkan kata sambung bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya, wajah ayah dan anak itu bagaikan pinang dibelah dua. Yang ke-10, hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, bahkan berkesan tidak masuk akal. Contohnya, pria itu memiliki semangat yang keras seperti baja. Tentu ia akan menjadi orang sukses. Selanjutnya yang B, gaya bahasa pertentangan.
atau gaya bahasa majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang menggunakan kata-kata kiasan di mana maksudnya berlawanan dengan arti sebenarnya. Majas pertentangan memiliki beberapa macam gaya bahasa, yaitu yang pertama paradoks, yang kedua antitesis, yang ketiga kontradiksi, interminus, yang keempat litotes. Yang pertama paradoks. Paradoks merupakan suatu gaya bahasa yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi kebalikannya. Yang kedua adalah antitesis. Antitesis merupakan gaya bahasa yang memadukan pasangan kata di mana memiliki arti yang saling bertentangan. Contohnya, orang akan menilai baik buruk diri kita dari sikap kita kepada mereka. Yang ketiga, kontradiksi interminus, yaitu gaya bahasa yang menyangkal pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Biasanya majas ini disertai dengan konjungsi, misalnya hanya saja atau kecuali. Contohnya, semua masyarakat semakin sejahtera kecuali mereka yang berada di perbatasan. Yang keempat, litotes. Litotes merupakan suatu ungkapan seperti merendahkan diri meskipun pada kenyataan sebenarnya justru sebaliknya. Contoh, silahkan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Kata rumah di sini disebut sebagai gubuk. Yang selanjutnya, yang C, gaya bahasa sindiran atau gaya bahasa majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan dengan tujuan untuk memberikan ejekan atau sindiran bagi seseorang, perilaku, dan suatu kondisi. Beberapa jenis majas sindiran yaitu yang pertama sinisme, yang kedua sarkasme, yang ketiga ironi. Yang pertama sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa di mana seseorang memberikan sindiran secara langsung kepada orang lain. Contohnya, dasar tidak becus, kalau tidak bisa kerja, kamu hanya akan jadi sampah masyarakat. Yang ketiga, ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan dengan makna berlawanan dengan fakta sebenarnya. Contohnya, rapi sekali ruanganmu, sampai aku kesulitan untuk duduk di sini. Yang D, gaya bahasa penegasan. Jenis-jenis gaya bahasa yang terakhir yaitu majas penegasan. Majas ini adalah gaya bahasa untuk menyatakan sesuatu secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan pada pembaca atau pendengar. Beberapa jenis majas penegasan adalah: yang pertama, repetisi. Repetisi adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam suatu kalimat. Contohnya, pria itu pencopetnya, dia pelakunya, dia yang mengambil dompet saya. Yang kedua, retorik. Retorik merupakan gaya bahasa dalam bentuk kalimat tanya tetapi sebenarnya tidak perlu dijawab. Contohnya, kalau kamu sholat subuh setiap kapan saja. Yang ketiga, pleonasme. Pleonasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dengan makna sama tapi diulang-ulang, terkesan tidak efektif tapi disengaja untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, kita harus maju ke depan agar kita bisa menjelaskan pada teman sekelas. Kata maju sudah pasti ke depan. Yang keempat, klimaks. Klimaks adalah gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari dua hal secara berurutan, di mana tingkatannya semakin lama semakin tinggi. Contohnya, pada saat itu semua orang mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia pergi mengungsi akibat gempa. Yang kelima, antiklimaks. Antiklimaks adalah gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Contohnya seperti setiap hari Senin, mulai kepala sekolah, guru, staf, dan siswa rutin melaksanakan upacara bendera. Yang keenam, paralelisme. Paralelisme adalah gaya bahasa yang mengulang-ulang sebuah kata untuk menegaskan makna kata tersebut dalam beberapa definisi yang berbeda. Biasanya jenis majas ini digunakan pada sebuah puisi. Yang ketujuh, tautologi. Tautologi merupakan gaya bahasa yang mengulang kata yang bersinonim untuk menegaskan suatu kondisi atau maksud tertentu. Contohnya, dia adalah gadis yang penuh dengan kasih, sayang, dan cinta. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitria Nurul Latifah.
Selanjutnya, fungsi gaya bahasa dalam karya fiksi. Yang pertama, meningkatkan selera. Artinya, dapat meningkatkan minat pembaca atau pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan pengarang atau pembaca. Yang kedua, mempengaruhi atau meyakinkan pembaca atau pendengar. Artinya, dapat membuat pembaca semakin yakin dan mantap terhadap apa yang disampaikan pengarang atau pembaca. Yang ketiga, menciptakan keadaan perasaan hati tertentu. Artinya, dapat membawa perasaan pembaca hanyut dalam keadaan tertentu, seperti kesan yang baik atau buruk. Terakhir, memperkuat efek terhadap gagasan, yakni dapat membuat pembaca terkesan oleh gagasan yang disampaikan pengarang dalam karya sastranya. Kemudian ada hubungan gaya bahasa dengan unsur cerita lainnya, yaitu gaya bahasa berhubungan erat dengan tokoh, karena melalui gaya bahasa, watak atau karakter tokoh dapat diceritakan. Pengarang menggunakan gaya bahasa yang beragam untuk melukiskan berbagai macam watak tokoh. Selanjutnya, analisis gaya bahasa dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Ada dua, yang pertama gaya bahasa perbandingan pada cerpen. Yang A, gaya bahasa alegori. Ini dalam kutipan, semua itu memang tidak perlu senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Dalam kutipan di atas, maka jelas terlihat bahwa Seno Gumira Aji Dharma menggunakan majas alegori dalam menggambarkan senja sebagai sepotong asa yang berani melawan takdir. Senantiasa senja adalah suatu keberanian, bahwa masih ada harapan sebelum hari usai dan malam menjelang. Yang lebih, gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora ini yakni gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda terdapat pada cerpen Sepotong Senja, yaitu gaya bahasa metafora terdapat pada kutipan, tangga itu menuju ke mulut suatu gua. Dalam guyuran alam yang berawan, lidah ombak yang berdesis-desis, merupakan gaya bahasa yang menimbulkan kesan estetis dan mampu menimbulkan imajinasi tentang setting pada Seno dalam Sepotong Senja untuk Pacarku. Yang terakhir yaitu gaya bahasa penegasan pada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. A. Gaya bahasa repetisi. Gaya bahasa repetisi juga terdapat dalam cerpen, yakni pengulangan kata, frase, atau kalimat yang menimbulkan penekanan. Seperti dalam kutipan, aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, hanya untukmu saja, Alina. B. Gaya bahasa retoris. Dalam kutipan, aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu, apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarku masing-masing? Ini pengarang menggunakan gaya bahasa retoris justru untuk memberikan penegasan bahwa hilangnya sepotong senja saja sudah membuat heboh, padahal senja diibaratkan sebagai sebuah kebenaran yang terungkap, namun tak banyak yang memihak pada terungkapnya kebenaran itu. Itulah pemaparan materi dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.